Assalamualaikum Pak Jayadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ibu Retna. Semangat Gimana pagi Pak. kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Apakah Ini hari ini tidak ada jam mengajar Pak? ini Kok kebetulan terlihat dari tadi di ruang guru? ini ngoreksi PTS. Nah, alhamdulillah nih selesai nih, baru saja selesai. Ini free ini 1 jam ke depan tidak mengajar. Ada apa gerangan Bu Retna? Oh iya, begini loh Pak. Saya ingin sedikit bercerita. Sebenarnya Iya, kenapa saya ke mejanya Bapak itu? iya. Karena ada hal yang saya rasa perlu saya sharing dengan Bapak. Mungkin pernah mengalami hal yang sama di kelas 12 EI 3. Ya, Di kelas tersebut saya ada merasa timbul permasalahan di sana, ya. di mana ketika saya masuk ke kelas tersebut, saya merasakan kelas ini agak berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Kelas yang Ya. lain itu lebih mudah untuk dikondisikan, lebih mudah untuk dikelola, sedangkan kelas yang ini saya merasa agak sulit, dan ini sudah pernah kami bahas dengan ibu-ibu dan bapak guru yang lain bahwa kelas ini memang spesial. Nah, saya Oh, saya kurang spesial. tahu, iya spesial. Kenapa Bu? Jadi, Spesialnya apa itu? nah itu Pak. Jadi siswanya itu kayak motivasi belajarnya itu sangat kurang sekali itu loh. Ketika guru masuk itu tidak kemudian segera duduk tegap, kemudian siap untuk menerima materi atau setidaknya menyambut bapak ibu gurunya yang datang itu. Tapi mereka dilihat dari sikap duduknya saja kan udah kelihatan gini Pak. Kayak Laki-laki atau perempuan? Perempuan itu. ya kebetulan kebanyakan anak elektronik industri 3 itu kelas 12 ini laki-laki. Oh, Dan ya itu tadi, mereka sangat susah sekali untuk fokus ke pelajaran. Ketika proses pembelajaran itu ada saja yang membuat mereka itu tidak memperhatikan guru maupun materi. Bahkan kadang-kadang ada beberapa anak yang juga tidak mengerjakan latihan yang diberikan oleh gurunya. oh ya, Itu yang jadi permasalahannya, Pak. oke. Apakah Bapak juga pernah mengajar di kelas tersebut? Ya, untuk sekolah di kelas itu saya hanya 1 jam pelajaran. Kebetulan kan GPAI kan ada ada 2, itu kebetulan saya kurang 3 jam itu untuk kelas itu hanya 1 jam pelajaran. Iya. Dan hampir sama dengan yang Ibu sampaikan tadi. Nah, ini Hmm. gimana Bunda? Eh, Mm-mm. Keinginan atau kondisi ideal yang eh, Ibu inginkan di kelas tersebut itu yang seperti apa? Ya, seperti layaknya kelas-kelas yang lain ya Pak, ya tidaklah terlalu muluk-muluk. Jadi Ya, ketika jam pelajaran saya sudah mulai, itu saya berharap anak-anak saya itu sudah duduk dengan sikap yang baik, gurunya datang juga menyambut dengan senyum, dengan ceria, kemudian menunjukkan sikap yang sangat ingin belajar gitu loh, menunjukkan motivasi belajar yang tinggi untuk belajar bahasa Inggris begitu. Kemudian ya ketika gurunya mulai berbicara ya didengarkan, tidak asik ngobrol sendiri. Kemudian ada tugas, ada latihan, itu juga semuanya kemudian mengerjakan. Kalau menurut saya kondisi kelas yang ideal itu ya seperti itu gitu loh. Tapi pada oh, kenyataannya untuk di kelas yang 12 elektronik industri 3 ini tidak demikian gitu, dan itu bukan hanya saya yang mengeluhkan kondisi tersebut gitu Pak. oke. Mm-mm. Berkaitan dengan mungkin performa, gaya belajar, terus metode pembelajaran sudah eh, dicoba beberapa metode atau hanya itu saja, Bu? Nah, untuk yang
variasi metode dan strategi pembelajaran itu sebenarnya saya terapkan sama dengan kelas-kelas yang lain, dan untuk kelas yang lain itu sebenarnya bisa terlaksana dengan baik gitu loh, membawa kelas yang anak-anaknya itu merasa senang dan termotivasi, kemudian semuanya mendengarkan dan mau mengerjakan latihan soal gitu, Pak. Nah, kalau untuk kelas ini tuh memang ya dengan metode yang sudah berbeda pula seperti di kelas-kelas yang lain, misalnya tidak hanya dengan ceramah, tapi dengan diskusi, dengan saya memutarkan video, kadang saya meminta mereka untuk browsing gitu. Nah, tapi ya kadang-kadang tidak dilaksanakan juga gitu loh. Seperti itu kondisinya. Baik, itu yang menjadi permasalahan dan keinginan Ibu yang sudah sampaikan. Adakah rencana-rencana yang Ibu susun selain tadi metode sudah seperti itu, tapi ternyata di kelas itu tidak memberikan dampak yang signifikan, tidak seperti di kelas-kelas lain dengan metode itu sudah ada perhatian dan mereka antusias, tapi di kelas tersebut kok tidak seperti itu dampaknya dengan metode-metode yang bervariasi. Mungkin Bu Retna sudah punya rencana ke depan ini, mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu ini, atau targetnya berapa minggu untuk kondisi masalah ini bisa terselesaikan untuk mencapai kondisi ideal yang Ibu inginkan. Jadi setelah saya beberapa waktu yang lalu mempelajari tentang proses pembelajaran berdiferensiasi dan proses pembelajaran yang mengintegrasikan kompetensi sosial emosional, ini saya berencana untuk minggu depan, jadwal anak 12 elektronik industri 3 itu kan nanti di hari Jumat ya Pak. Di hari Jumat minggu depan saya akan mencoba menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan proses pembelajaran yang melibatkan kompetensi sosial emosional. Itu yang akan saya coba. Siapa tahu nanti dengan menerapkan dua pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini mungkin anak-anak sedikit lebih termotivasi mungkin, karena di dalam KSE dan berdiferensiasi ini kan nanti kebutuhan belajar anak itu lebih bisa terpenuhi walaupun tidak sepenuhnya, tapi setidaknya masing-masing anak itu terwakili lah keinginan, kebutuhannya untuk saya penuhi seperti itu. Ya, bisa mulai dari memenuhi gaya belajar mereka, minat mereka, dan ya mungkin saya akan ini juga Pak, lebih sering ada seperti ice breaking seperti itu, karena kemarin-kemarin mungkin saya kurang, tidak setiap pertemuan ada ice breaking. Nah, mungkin setiap kali pertemuan, bahkan dalam 1 kali pertemuan mungkin nanti bisa 2 ice breaking, karena dalam 1 pertemuan itu ada 4 jam pelajaran, jadi memang durasinya panjang dan itu mungkin membuat anak jadi ya mungkin motivasinya semakin menurun seperti itu. Selain itu ya iya. Langkah Ibu sudah luar biasa, sudah mantap, dan mudah-mudahan kalau diterapkan itu akan berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ibu. Nah, selain itu adakah pihak-pihak yang lain yang Ibu libatkan untuk mencapai kondisi ideal selain 2 rencana yang Ibu sampaikan tadi? Pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE selain itu? Iya, selain saya akan menerapkan 2 pembelajaran tersebut yang terintegrasi menjadi 1, saya juga akan
mencoba menghubungi wali kelasnya, karena mungkin siapa tahu jika wali kelasnya saya beri informasi bahwa anaknya demikian dan demikian, mungkin nanti bisa ikut membantu saya untuk memberikan saran ketika di kelas baiknya bagaimana dan lain sebagainya. Wali kelas kemudian kalaupun perlu nanti saya ke guru BK jika ada anak yang masih tidak mengerjakan latihan yang saya kerjakan, mungkin nanti saya akan minta tolong untuk membimbing anak tersebut. Karena jika yang lainnya sudah, kemudian beberapa anak masih tidak, itu mungkin karena ya tergolong anak yang spesial itu tadi Pak. Jadi harus ke sana mungkin ke guru BK-nya itu. Ya, Jadi betul. itu pihak-pihak yang akan saya libatkan. Kalau untuk kepala sekolah sepertinya tidak dulu Pak. Oh, Ya bisa diselesaikan kita dulu, baru nanti kalau ya, sudah kewalahan mungkin baru ke kepala sekolah. Jadi ya, begitu. ya, siap, bagus. Oke, Sudah ya. bagus itu Bu. Selain ada pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, bersinergi dengan wali kelas, sudah luar biasa. Oke. Untuk targetnya ini kapan itu tadi Bu? Oh Target ini saya untuk merencanakannya Jumat minggu depan karena jadwal anak-anak itu hari Jumat 4 oh jam begitu. itu. Iya. Kalau untuk Yang dengan kemarin Jumat, yang Jumat sekarang itu wali belum kelasnya, saya. ketemu dengan wali Kalau kelasnya untuk wali kelasnya ini saya setelah rencanakan besok Senin malahan. Besok oh Senin Mas akan belum saya ketemu pembelajaran. dengan Ibu Eni, iya. Wali Oh, kelas anak 12 EI3. Oke, ya. Ya, seperti itu. semoga apa yang jenengan rencanakan bisa berhasil. Tentunya butuh komitmen dan tanggung jawab dari Bu Retna. Apa ini bentuk komitmen, konsekuensi dan tanggung jawab Bu Retna agar apa yang menjadi rencana Ibu itu bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang telah panjenengan pasang itu targetnya seperti tadi yang jenengan sampaikan. Iya. Yang jelas komitmen saya terhadap rencana-rencana aksi saya itu ya yang pertama mungkin akan saya buat susunan rencana secara tertulis supaya saya tidak lupa, Ya, sekaligus dengan hari, tanggal, dan siapa saja pihak-pihak yang akan saya hubungi. ya, Kemudian hal tersebut tidak hanya akan saya lakukan sekali atau 2 kali, mungkin akan secara konsisten dan kontinu saya laksanakan supaya apa yang saya kondisi ideal yang saya inginkan itu mungkin nanti supaya bisa benar-benar tercipta itu loh Pak. Membuat anak 12 EI3 itu ya fokus, seneng ketika belajar bahasa Inggris, mau ya. mengerjakan latihan yang diberikan seperti itu. Oke. Jadi itu tadi bentuk komitmen saya ya harus kontinu melaksanakan rencana aksinya. Gitu. Ya, ya baik terima kasih Bu Retna. Kita Ya, sudah sharing bersama. Mudah-mudahan yang menjadi permasalahan Bu Retna juga permasalahan saya juga sebenarnya karena saya juga mengajar di ya, kelas itu. iya Pak. Ini Nanti ke depan permasalahan semua guru ini sebenarnya. nanti Jadi berkolaborasi iya, iya, bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semua kelas itu kondusif dan partisipatif dengan segala metode dan dengan guru siapapun itu bisa nyaman, aman dan apa yang menjadi kegiatan KBM itu betul-betul bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang selamat, yang bahagia, sejahtera. Demikian Bu, ini sudah sebentar lagi adzan zuhur ini, mohon maaf. oh iya Pak, maaf. Ada Iya, iya. ada hal lain lagi mungkin masih ada waktu 2-3 menit Bu. Oh sudah Pak, saya rasa itu tadi, doakan saja dan mudah-mudahan nanti ketika saya butuh bantuan, Pak Jayadi dan teman-teman, siap bersedia untuk membantu saya supaya rencana aksi saya Siap, berjalan dengan lancar. Nggih. siap, siap, Ya itu saja siap, Pak. siap, Monggo kalau mau sholat zuhur dulu, saya juga siap, mau nggih, sama siap. sholat Ya, zuhur. ya, Nggih ya. Pun Pak, Tolong di Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong dia diingatkan anak-anak yang putri Bu, yang di kelas jenengan nanti Oh, supaya oh ya. tidak ketinggalan sholat zuhurnya. Terima Nggih, kasih. iya Pak. Waalaikumsalam Nggih, warahmatullahi wabarakatuh. sami-sami. Waalaikumsalam.